Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, semuanya tetap semangat ya. Hari ini kita akan berdiskusi bersama secara daring dalam jaringan tentang pengembangan koleksi. Nah, untuk topik hari ini sesuai request teman-teman, kita akan membahas tentang pengadaan koleksi di perpustakaan. Nah, hari ini teman-teman kita sebenarnya harusnya lebih banyak berdiskusi ya, tapi karena memang masih terbatas ruang dan waktu, jadi kita perkuliahannya untuk asinkron hari ini, kita bisa lebih banyak diskusi juga di bawah, dan nanti akan ada project untuk teman-teman semuanya. Oke. Untuk pengadaan koleksi perpustakaan, biasanya identik atau disebut juga dengan akuisisi pada perpustakaan. Sebenarnya materi ini bisa teman-teman cari sendiri ya di Google, tapi akan saya sarikan di dalam video kali ini agar teman-teman bisa memahami secara komprehensif. Nah, ketika kita bicara masalah akuisisi di perpustakaan, itu sebenarnya ada banyak cara. Pada intinya adalah akuisisi itu bisa kalian bayangkan bagaimana caranya saya bisa memiliki sesuatu hal. Nah, misalnya kalian pengen PlayStation. Nah, gimana caranya kalian bisa mendapatkan PlayStation? Bisa dibelikan orang tuanya, ya kan? Bisa dengan membeli sendiri, bisa dengan dikasih orang, seperti itu. Ada banyak hal. Kalian bisa mendapatkan PlayStation ini menjadi milik kalian. Atau tidak menjadi milik kalian misalnya. Kalian sewa, terus kalian hanya sementara, seperti itu. Nah, itu bisa. Jadi skema-skema, asalkan kita bisa memiliki satu hal itu sudah disebut akuisisi pada perpustakaan. Nah, berarti sederhananya seperti apa dong? Sederhananya adalah kita bisa melakukan pembelian, baik itu secara langsung atau melalui perantara. Terus kemudian bisa kita dengan mengadakan kerjasama, hibah atau hadiah tadi, dikasih orang tua, dan sebagainya itu tadi. Terus keanggotaan suatu organisasi dan pertukaran. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, pembelian ini adalah hal yang paling wajar. Jadi kalau misalnya dikatakan akuisisi, kita mau melakukan pengadaan koleksi nih. Nah, biasanya yang terbesit dalam pikiran orang-orang atau pustakawan pada umumnya itu adalah, waduh, ada anggarannya nggak nih? Gitu ya. Ada anggarannya nggak nih? Nah, biasanya pembelian juga identik pada vendor. Vendor itu adalah penyedia jasa yang akan kita beli, entah itu buku elektronik ataupun buku cetak. Nah, pembelian ini tentunya juga terkait dengan pembelian ya, tapi maksudnya di sini adalah bisa kita lakukan secara sederhana. Sederhana di sini artinya adalah misalnya saya ingin membeli buku tentang matematika terapan. Ya sudah, saya datang ke Gramedia, saya beli, dan saya simpan. Atau mungkin karena perpustakaannya kecil, jadi saya beli beberapa eksemplar saja di Gramedia, terus saya bawa pulang, yang penting ada struknya. Seperti itu adalah pembelian secara sederhana. Bisa dilakukan sendiri, bisa dipilih sendiri, seperti itu ya. Namun ada yang pembelian secara tidak sederhana, ada. Nah, ini harus melalui perantara, yaitu dengan skema lelang. Biasanya ini adalah dananya tuh besar seperti itu dan harus melibatkan pihak ketiga karena ini diatur oleh undang-undang. Nah, semuanya ini itu terkait dengan apa? Dengan kemitraan. Kemitraan ini harus dibina atau dilakukan manajemen yang bagus dari perpustakaannya. Jadi perpustakaan itu nggak bisa berdiri sendiri, harus punya mitra. Nah, mitra ini bisa
dicari atau bisa dikelola dengan baik atau bisa kerjasama dengan baik itu biasanya perpustakaan itu dengan agen, skema keagenan, itu berarti besar ya, dengan besar. Terus kemudian ada kontrak dan subkontrak. Nah ini penting ya diketahui sama teman-teman. Jadi perpustakaan mengapa ada kontrak dan subkontrak? Ada. Jadi kalau misalnya sudah kontrak dengan perusahaan X untuk pengadaan selama 1 tahun, berarti ketika ada pengadaan buku apapun selama 1 tahun tidak boleh berpindah kepada penerbit lain, misalnya seperti itu. Ini harus jelas ya. Terus kemudian vendor tadi ya yang bisa menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan kita. Terus kemudian ada perdagangan umum atau memilih secara bebas, pangsa pasarnya bebas seperti itu. Jadi teman-teman bisa cari sendiri ya maknanya. Sepemahaman teman-teman apa, nanti teman-teman silahkan membahasakan sendiri. Nah, kemudian bila mana lelang? Nah, lelang ini ternyata aturannya banyak sekali. Nah, teman-teman bisa cek di Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010. Oh ya, untuk ini saya mau teman-teman bisa membedakan ya antara keagenan, kontrak atau subkontrak, vendor, perdagangan umum ini dengan bahasa teman-teman sendiri. Jadi kira-kira perpustakaan apa sih yang cocok untuk bermitra dengan keagenan, bermitra dengan kontrak atau subkontrak, vendor, dan perdagangan umum. Nah, ini bisa teman-teman bahasakan dengan kalimat teman-teman sendiri, bisa didiskusikan juga di kolom komen. Ya. Karena ini kalau misalnya tidak mencari secara aktif, nanti teman-teman tidak bisa tidak bisa sampai, tidak bisa menyenangi pekerjaan ini gitu. Nah, kemudian berbicara masalah lelang juga, ternyata lelang itu di perpustakaan sudah banyak dilakukan ya. Jadi di universitas terbuka pun juga sudah melakukan lelang pengadaan buku elektronik. Nah, ini adalah contoh pengadaan lelang terbuka di perpustakaan UI. Jadi di sini jelas ya, sifatnya umum karena di-upload di websitenya UI, siapapun bisa baca, siapapun bisa ikut lelang ya, boleh ikut lelang. Asalkan memenuhi syarat yang disebutkan di lelang atau di aturan BKPP, LKPP, lelang, banyak sekali ya lembaga negara yang mengurusi tentang lelang ini. Nah, kemudian bersifat umum, jadi semuanya bisa tadinya. Terus kemudian terdapat nomor lelang resmi, ini ya, jadi di sini sudah ada nomor lelang resmi dan ada unit resmi pelaksana, dalam hal ini adalah PPID-nya UI. Gitu. Nah, di sini ada sub lagi, namanya adalah sub pengadaan barang dan jasa atau LPSD. Ini resmi ya. Jadi ada badan hukumnya di dalam universitas itu yang memang mengurusi lelang. Meskipun ini adalah gawainya perpustakaan gitu ya. Jadi ini meskipun program kerjanya perpustakaan, tapi karena ini menyangkut dengan uang negara, ini jumlahnya banyak sekali ya, ada 2 miliar lebih. Nah, itu harus ada unit yang memang mengelola khusus. Jadi perpustakaan hanya menyerahkan datanya saja, ini ya, ada berapa ribu eksemplar dengan 1.532 judul ini ya. Jadi informasinya lengkap sekali, kemudian diserahkan kepada yang terkait dengan lelang, yaitu unit resmi pelaksana lelang, dalam hal ini adalah LPSE UI. Kemudian ini ya sudah saya jelaskan tadi, ada informasi lelangnya dengan detail. Terus kemudian ada detail jumlah dana, yakni 2 miliar lebih tadi. Nah, kemudian cakupan aktivitas pengadaan itu apa? Nah, menurut ini ya, menurut lkpp.go.id, jadi itu websitenya yang menangani tentang lelang ini, ternyata banyak gitu ya. Karena kan memang mencakup dana yang cukup besar ya, dan ini arsipnya tidak hanya disimpan di UI, teman-teman. Jadi arsipnya tentang lelang ini tentu saja akan dilaporkan UI kepada lelang negara seperti itu. Nah, di sini
Pengguna ini di sini cakupan aktivitas lelang tuh seperti ini ya. Jadi nanti ini adalah terkait dengan proyek yang akan teman-teman kerjakan nanti. Jadi cakupan aktivitas lelang tuh seperti ini yang tidak menyalahi aturan negara. Jadi ada dia pengguna merencanakan sama persis seperti perpustakaan. Jadi pengguna di sini usernya adalah perpustakaan, dia melakukan rencana pengadaan. Nah, kalau teman-teman ingat, rencana pengadaan ini harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya dari kemarin ya, ada stock of name, terus kemudian wedding itu. Terus kemudian pelaksanaan, metode pengadaan, penyedia persyaratan kualifikasi, dan sebagainya. Ini sampai ada pemakaian. Jadi setelah dibayar pun harus dipakai kan ya. Nah ini semuanya harus ada pelaporannya. Jadi ada pelaporannya dalam bentuk laporan lelang itu, hasil lelang. Terus kemudian ada skema hibah. Nah, ini saya contohkan ya. Jadi tadi kalian kalau misalnya pengen PlayStation, bisa dikasih orang tua, bisa dikasih kakak, bisa dikasih saudara gitu ya. Barangkali teman-teman di sini ulang tahun, terus dikado PlayStation, atau dikado gadget, atau dikado apa, emas, batangan, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, ternyata ada juga yang hibah ini sifatnya adalah wajib. Jadi misalnya seperti ini. Ada 1.300 mahasiswa PII yang sudah diwisuda. Nah, ternyata syarat lulusnya itu satu lagi, sebelum meninggalkan kampus. Ini contoh ya, bukan nyata ya, jadi ini contoh saja. Jadi no hard feeling-nya. 1.300 mahasiswa PII yang sudah diwisuda itu boleh meninggalkan UIN Malang ketika dia sudah menyerahkan 1 eksemplar bukunya kepada perpustakaan. Nah ini berarti kan bukan hadiah Bu, tapi ini terpaksa. Enggak, ini adalah skema hadiah. Boleh seperti itu? Boleh lah. Karena kan perpustakaan kan harus sustain ya. Cuman catatannya adalah apakah hadiah yang diberikan mahasiswa tadi memang benar-benar koleksi yang dibutuhkan perpustakaan atau enggak. Nah ini pintar-pintar pustakawan yang buat guideline buku-buku yang bisa diterima ataupun yang tidak bisa diterima oleh perpustakaan. Jangan-jangan buku yang dikasihkan mahasiswa tidak relevan, ya buat apa? Kasihan mahasiswanya juga, tidak terpakai bukunya juga, seperti itu kan. Nah, kemudian skema yang kedua adalah perpustakaan tuh menerima bulk 2.300 buku dari perusahaan X misalnya. Bisa seperti itu, Bu? Bisa banget. Atau mungkin lembaga yang cukup besar ya, jadi perpustakaan yang sudah settle biasanya ketika melakukan bidding penyiangan, entah itu kelebihan koleksi dan sebagainya, itu biasanya akan diberikan kepada perpustakaan yang kekurangan koleksi seperti itu. Nah, bisa disimpulkan ya dari sini. Jadi skema hibah itu ada berapa? Nah, kalian bisa simpulkan sendiri ya dengan bahasa kalian sendiri. Lalu kemudian ada pertukaran. Nah, ini biasa disebut dengan silanglayan atau interlibrary loan. Misalnya seperti ini. Di dalam perpustakaan perguruan tinggi ada yang namanya Asosiasi Perpustakaan Islam. Ini ya. Anggotanya siapa saja? Banyak, seluruh perpustakaan UIN se-Indonesia. Misalnya seperti itu. Misalnya ini. Nah, kemudian ternyata UIN Ponorogo ini bagus koleksinya di bidang komunikasi. UIN Jakarta bagus koleksinya di bidang multimedia. Banyak sekali koleksinya di bidang multimedia. UIN Malang bagus sekali koleksinya di bidang ekonomi. UIN Surakarta bagusnya di bidang peternakan. UIN Semarang bagusnya di bidang bisnis. UIN Surabaya bagusnya di bidang hukum. Sementara UIN Padang itu bagusnya di bidang teknik. Lalu UIN Kediri bagusnya di bidang pendidikan atau entrepreneur. Katakanlah koleksinya seperti itu. Nah, apakah
perpustakaan ini semuanya memiliki koleksi yang dimiliki sesama perpustakaan yang tergabung dalam asosiasi perpustakaan Islam? Tentu saja tidak. Bisa jadi yang tidak dimiliki UIN Jakarta sedang dibutuhkan oleh mahasiswa di UIN Padang. Nah, pustakawannya seperti ini. Mahasiswa datang bertanya ke perpustakaan UIN Padang. Dia butuh informasi tentang multimedia, buku-buku tentang multimedia. Di UIN Padang ternyata sangat terbatas. Lalu UIN Padang ini mengkontak UIN Jakarta sebagai resources yang lengkap di bidang multimedia. Resource-nya lengkap di bidang multimedia. Ternyata di UIN Jakarta ini banyak dan ternyata yang dibutuhkan mahasiswa UIN Padang ada di sini. Nah, kemudian pinjamlah ini UIN Padang dari koleksinya UIN Jakarta. Boleh, Bu? Boleh. Asal, ada asalnya ya, term and condition apply. Jadi term and condition-nya itu adalah ketika semua yang ada di sini, ya, semuanya memegang dan melaksanakan MOU yang sudah disepakati bersama. Kalau ada salah satu saja yang tidak jalan, tidak mau koleksinya dipinjam dan sebagainya, maka silang layan atau interlibrary loan tidak akan pernah bisa berjalan. Jadi harus ada kesadaran satu sama lain memang untuk menjalankan interlibrary loan ini. Seperti itu. Kemudian kerjasama ini contohnya sangat sangat butuh pemahaman. Misalnya seperti ini. Industri swasta dan juga asosiasi ini bekerja di perpustakaan. Misalnya industri swasta ini adalah penerbit. Gampangnya seperti itu ya. Jadi penerbit itu setiap kali menerbitkan buku itu dia membutuhkan perpustakaan untuk ISBN pertama, perpustakaan nasional ya. Tapi ternyata penerbit buku ini juga membutuhkan perpustakaan untuk mendisplay koleksinya, misalnya penerbit yang belum ternama seperti itu ya. Nah, setelah sini biasanya ada MOU yang ditandatangani oleh industri atau swasta ini. Biasanya saya numpang display saja atau mungkin nego dengan perpustakaannya, membeli dengan harga miring atau hanya didisplay untuk beberapa bulan saja, setelah itu kami tarik dan sebagainya. Ini tergantung kerjasamanya seperti apa, jadi tergantung MOU-nya seperti apa juga. Bisakah kalau industri besar seperti itu, bisakah Bu? Bisa juga. Jadi misalnya industri tersebut kan biasanya ada corporate social responsibility ya. Cuman dia tidak memberikan. Jadi biasanya tuh ada penelitian di dalam industri. Nah, penelitian ini dibukukan, terus kemudian disebarlah ke perpustakaan-perpustakaan yang bermitra itu tadi. Buat apa? Buat disebarkan lagi, intinya diseminasi. Tapi kan di sini konteksnya adalah konteks kerjasama. Jadi, tapi itu kan bisa disebut juga dengan hibah, Bu. Bisa. Tapi ini kalau kerjasama itu sebenarnya ada MOU kerjasama seperti itu. Jadi sama-sama menguntungkan, perpustakaan diuntungkan, industrinya juga diuntungkan. Kalau misalnya hibah kan memang satu pihak ya, jadi lebih cenderung menguntungkan yang perpustakaannya saja gitu. Nah, kemudian asosiasi. Nah, ini bisa jadi seperti ini contohnya adalah asosiasi orang akuntansi misalnya. Para praktisi akuntan seluruh Indonesia itu ternyata memiliki banyak sekali buku-buku tentang akuntansi. Nah, buku-buku yang baru diterbitkannya ini mereka minta perpustakaan untuk mendisplay di situ, sekaligus mereka memberikan secara gratis ya. Terus sekaligus mereka membutuhkan perpustakaan itu sebagai ruang atau sarana
sosialisasi aktualisasi bagi komunitasnya. Jadi menggunakan perpustakaan itu untuk tempat berdiskusi, tempat rapat dan sebagainya seperti itu. Pada intinya seperti itu ya. Jadi kerjasama itu adalah take and give. Jadi ada yang menerima, ada yang memberikan seperti itu. Jadi sama-sama menguntungkan, intinya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah anggota dari suatu organisasi. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini misalnya, Perpustakaan UIN Malang adalah anggota FPPTIS. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, anggota dari Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam. Nah, ternyata asosiasi itu punya dana. Dananya ini dirupakan dalam bentuk pengadaan buku di perpustakaan. Nah, sampai sini, jadi kalau ketika proker ini berjalan, Perpustakaan UIN Malang juga akan mendapatkan bantuan buku, karena memang sudah mungkin dia juga tergabung dalam organisasinya, dia juga bayar, atau mungkin organisasi yang diikutinya itu ada penyandang dananya. Kondisinya dua seperti itu ya. Kemudian Rumah Sakit Jiwa Menur. Nah, Rumah Sakit Jiwa Menur ini kalian sudah observasi ya. Jadi Rumah Sakit Jiwa Menur ini bagian dari Kementerian Kesehatan, Perpustakaan Kementerian Kesehatan. Jadi, bila mana Perpustakaan Kementerian Kesehatan itu memiliki program pengadaan koleksi, biasanya rumah sakit atau perpustakaan khusus ini akan mendapatkan suplai bahan koleksi juga. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah proyek kalian yang bisa dikerjakan dalam kelompok. Jadi silahkan, kalau kelompoknya kan terbatas ya cuma 3-4 orang, jadi nanti bisa dikerjakan dua kelompok. Satu kelompok cukup ya. Satu kelompok cukup, nanti kalau misalnya dirasa memang berat bisa kontak saya, jadi nanti bisa 2 kelompok gitu ya. Silahkan teman-teman bebas memilih skema pengadaan apa saja. Ada hibah, entah kerjasama, entah itu silang layan, entah itu pembelian dan sebagainya. Tapi teman-teman harus bikin itu. Jadi teman-teman harus menemukan yang akan teman-teman rencanakan itu seperti apa. Hingga kalian mengadakan pengadaan. Harus ada tahapannya seperti apa, anggarannya berapa, timeline-nya seperti apa, SDM yang terlibat seperti apa, harus detail. Jadi terserah teman-teman memilih yang mana. Tidak boleh sama ya antar kelompok, dan penilaiannya dilakukan oleh teman-teman sendiri. Nah, jadi di sini tidak boleh kong kali kong ya, karena yang saya nilai bukan nilai yang tinggi, tapi yang saya nilai adalah prosesnya. Jadi saya punya standar penilaian sendiri. Jadi nanti kalau misalnya ada yang grafiknya hasil penilaian teman-teman itu jomplang atau tidak standar, artinya kurvanya tidak standar, atau mungkin berat sebelah dan sebagainya, atau berimbang sama semua nilainya, nah itu berarti ada yang tidak beres. Penilaiannya berarti tidak transparan seperti itu. Nah itu teman-teman bikin ya. Jadi silahkan dibikin perencanaannya seperti apa, tahapannya seperti apa, anggarannya seperti apa, timeline kegiatannya seperti apa, dan SDM yang terlibat itu seperti apa. Anggaplah teman-teman di sini menjadi seorang kepala perpustakaan atau kepala pengadaan perpustakaan. Tidak cuma melulu di perpustakaan ya, jadi teman-teman ini saya rasa proses berpikir kritis ini akan teman-teman dapat pakai di seluruh aspek kehidupan. Jadi meskipun teman-teman tidak menjadi pustakawan, proses berpikir kritis dan detail seperti ini dalam merumuskan sesuatu itu pasti akan berbuah manis nanti ya kalau teman-teman biasa melakukan hal ini. Oke itu ya, jadi silahkan memilih bebas, dan nanti akan skema penelitiannya teman-teman yang menilai sendiri ya seperti itu. Terus kemudian nanti akan saya sediakan form penilaiannya minggu depan. Jadi tugas dilakukan 1 minggu. Teman-teman bisa memanfaatkan channel pustakawan yang sudah saya kasih dulu, atau teman-teman mengkontak pustakawan bebas tersuruh teman-teman untuk menanyakan sesuatu misalnya. Kalaupun tidak menanyakan pada pustakawan, apakah boleh, Bu? Boleh.
asalkan teman-teman mendapatkan datanya itu benar-benar benar gitulah. Jadi tepat seperti itu. Boleh studi data, boleh, asalkan ini tidak mengarang bebas ya. Jadi artinya ada apa ya? Ada buktinya, ada fakta-faktanya yang teman-teman dapatkan. Jadi jelas ya, perencanaan, tahapan, anggaran, timeline, SDM, yang terlibat. Atau boleh sekali bila mana mau disusun lengkap seperti yang ada di BKPP seperti ini. Bisa disusun lengkap seperti ini. Formatnya tidak usah Word yang terlalu ini ya, terlalu kaku ya. Jadi teman-teman bisa menggambar seperti ini, akan lebih menarik ya. Nah, itu nanti juga masuk di skema penilaian seperti itu. Yang jelas penilaian dilakukan oleh temannya sendiri. Jadi kelompok mana menilai kelompok mana, dinilai semuanya ya. Jadi fair aja. Kalau misalnya memang merasa hasilnya itu jelek dan temannya lebih bagus, jadi nilai temannya lebih bagus, gitu ya. Jadi teman-teman pasti bisa melakukan hal ini. Ini adalah hasil pekerti ya, hasil pelatihan saya 1 minggu ini. Saya coba terapkan ke mahasiswa. Semoga bisa, karena itu tadi teman-teman, bahwasanya kita harus sadar ada adab sebelum ilmu. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan hal itu. Jadi menumbuhkan berpikir kritis, tidak teacher center, tapi kita sama ya. Jadi saya bisa belajar sama teman-teman, teman-teman bisa belajar ke saya, gitu ya. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih hebat. Di sini tidak ada, semuanya sama. Oke. Bisa langsung dikerjakan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.